Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget hari ini bisa menyapa teman-teman semua di media yang berbeda, yaitu berupa media seperti video pada kali ini. Alasan membuat video ini sama ya seperti kemarin, saya sempat bikin podcast yang diposting di IGTV. Di sana ada 2 part tentang cadar dan masker. Nanti bisa dicek ya di Instagramnya. Untuk sekarang pada pembahasan video kali ini akan dijelaskan mengenai bagaimana sih proses pendidikan di kala new normal yang sekarang ini sering digadang-gadangkan gitu oleh berbagai pihak di luar sana gitu yang mengendalikan negeri ini. Pertama kali mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu ya new normal ini seperti apa. Istilah new normal ini pertama kali disebutkan oleh Presiden kita Joko Widodo ketika di Istana Merdeka 2 bulan setelah ada kasus positif di Indonesia ini ditemukan. Presiden menyatakan bahwa sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Nah, pernyataan berdamai ini mungkin sempat menuai berbagai kecaman gitu ya, karena diksi berdamai itu agaknya tidak mungkin dilakukan gitu, karena masa iya sih kita harus berdamai dengan virus yang jelas-jelas membahayakan gitu dan telah memakan banyak korban di seluruh dunia ini. Namun ternyata frase atau kata berdamai tadi itu dijelaskan kembali oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden yang menyatakan bahwa frase berdamai ini memiliki makna bahwa penyesuaian baru dalam tatanan kehidupan. Jadi istilah new normal ini kita dianjurkan untuk hidup menyesuaikan dengan tatanan kehidupan yang baru gitu. Nah, hidup berdampingan ini harus dilakukan karena virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Kita juga mungkin sering mendengar ya bahwa vaksin dari virus ini sendiri itu hanya akan ditemukan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Bahkan ada yang menyebutkan ditemukannya vaksin ini mungkin 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan. Intinya ditemukan vaksin ini tidak akan berlangsung secara sebentar gitu, tapi ditemukannya nanti lama. Nah, melihat dari itu ternyata setelah adanya pembatasan-pembatasan di berbagai sektor ini, dari sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor-sektor lainnya yang sempat lumpuh beberapa bulan ke belakang, mungkin dari pihak pemerintah juga ingin melakukan yang namanya berjalan kembali gitu sektor-sektor tersebut sehingga tidak ada kepincangan di sana. Nah, Presiden juga menyatakan bahwa berdampingan ini bukan berarti kita harus menyerah gitu dalam menghadapi pandemi ini, namun kita harus menyesuaikan diri tentunya. Penyesuaian diri ini berarti ada penambahan kebiasaan baru ya, terutama dalam segi protokol kesehatan yang mungkin selama ini kita tidak lakukan dengan serius gitu. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang terbentuk ketika kita telah melewati melewati masa pandemi ini. Salah satu diantaranya mungkin beberapa waktu ke belakang sebelum adanya pandemi ini tidak banyak ya warga Indonesia yang keluar rumah menggunakan masker gitu. Tetapi setelah adanya pandemi ini ada kebiasaan baru orang-orang ketika berkegiatan di luar rumah gitu, yaitu berupa kebiasaan menggunakan masker dan juga kebiasaan mencuci tangan secara berkala dan kebiasaan untuk menjaga jarak. Jadi sebenarnya yang dinamakan dengan new normal ini sudah kita lakukan gitu
di awal-awal ketika masa virus ini menyebar, ketika pandemi ini menyebar, sehingga harapannya di new normal ini kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan protokol kesehatan tadi itu terbawa ke aktivitas-aktivitas sebelumnya gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sebelum adanya pandemi itu tetap dilakukan, tapi ditambah dengan protokol kesehatan yang sudah kita jalankan beberapa waktu ke belakang. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri akan saya bacakan terlebih dahulu bagaimana kemudian penerapan new normal ini akan diimplementasikan gitu di daerah-daerah di Jawa Barat. Ada salah satu artikel yang dibuat oleh CNN Indonesia. Ini diterbitkannya memang sudah agak lama ya, 6 hari ke belakang, yaitu tanggal 12 hari Jumat bulan Juni. Di sini ada daftar zona kuning PSBB dan zona biru new normal di Jawa Barat. Nah, jadi penerapan new normal tadi itu ternyata tidak dilakukan di seluruh wilayah gitu, tetapi ada faktor-faktor berupa warna zona yang menjadi indikator apakah new normal ini bisa diterapkan atau tidak. Nah, untuk penerapan new normal ini ternyata hanya bisa dilakukan di zona biru atau zona yang benar-benar tidak begitu pesat persebaran virusnya. Ada beberapa zona ya di Jawa Barat ini, tapi secara keseluruhan di Jawa Barat ini terbagi menjadi tiga bagian wilayah gitu. Yaitu ada wilayah Bodebek yang memiliki zona kuning, itu masih melaksanakan PSBB hingga tanggal 2 Juli. Adapun yang kedua itu sama, ada di zona kuning juga, tetapi PSBB hanya dilakukan hingga tanggal 26 Juni. Dan yang terakhir, yang ketiga, wilayah yang memang bisa diterapkan new normal ini, yaitu disebut dengan zona biru. Adapun pembagiannya untuk yang bisa diterapkan new normal ini ada, alhamdulillah banyak ya, ada 70 kota dan kabupaten yang bisa melaksanakan new normal. Nah, atau di artikel ini juga disebutkan bahwa new normal ini disebut juga AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Wilayah yang termasuk zona biru ini ada Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan 7 kabupaten dan kota lainnya. Yang jelas salah satu di antara zona biru ini adalah Kabupaten Bandung, di mana tempat saya tinggal. Nah, yang akan saya bahas pada kali ini adalah terfokus pada penerapan new normal di sektor pendidikan di Kabupaten Bandung. Ternyata banyak itu yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyiapkan AKB ini atau new normal ini. Tapi salah satunya ini ada tanggapan dari Bupati Kabupaten Bandung yang menyarankan para pemuda-pemuda di Kabupaten Bandung ini untuk tidak gegabah gitu dalam melakukan aktivitas ketika mereka sudah dibebaskan dan tidak ada pembatasan gitu, tidak ada pembatasan sosial. Yang menariknya di sini Bupati ini menyebutkan karena di kabupaten ini ada stereotip ya untuk orang-orang atau untuk pemuda yang sering menghabiskan waktu di sore hari misalnya dengan berjalan-jalan. Nah, di kabupaten ini ada salah satu kebiasaan, yaitu kebiasaan satu motor dinaiki oleh 3 orang gitu. Di sini Bupati juga menyarankan bahwa orang-orang ketika new normal ini jangan langsung satu motor dipakai 3 orang gitu, tapi harus perhatikan tadi protokol kesehatan.
Lanjut, sekarang di sektor pendidikan, dari merdeka.com ini ada artikel yang berjudul Membedah Tantangan Dunia Pendidikan Hadapi New Normal. Karena memang ada sedikit dilema juga sih ya, apakah ini sektor pendidikan akan segera dimulai atau tidak gitu. Tapi intinya ketika new normal ini diaplikasikan dalam kehidupan yang tertuju gitu, intinya pada sektor pendidikan itu harus bisa memperhatikan dari segi SDM-nya. Apakah SDM itu bisa mengutamakan proses pendidikan dengan inovatif atau tidak? Maka